Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pesantren-pesantren itu biasanya kita belajar kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Di dalam kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah ini beliau memulai dengan basmalah, hamdalah, salawat dan salam. Di muqaddimahnya beliau itu mengharapkan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah ini dapat menjadi perantara antara kitab Al-Ajurumiyah yang kitab asalnya dan kitab-kitab tebal yang lainnya. Kata beliau, inilah harapan beliau, mudah-mudahan kitab ini bisa menjadi perantara antara kitab Jurumiyah dengan kitab yang tebal-tebal atau yang panjang-panjang pembahasan lainnya. Dan juga di dalam muqaddimah beliau berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kitab ini bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk beliau dan untuk kita semua yang mempelajarinya. Kemudian beliau memulai pembahasan sebagaimana Jurmiyah memulai pembahasan, yaitu tentang kalam, yaitu al-kalam. Kalam ini apa? Al-kalam ini apa? Yaitu al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi kalam ini harus ada 4 ini. Satu saja tidak ada, maka tidak bisa disebut kalam. Lafaz itu adalah suara yang berisikan huruf-huruf hijaiyah. Murakkab yaitu kalimatnya harus tersusun. Mufid, kalimatnya itu dapat dipahami. Wadha, menggunakan bahasa Arab, atau dengan istilah lain, kata yang lainnya itu adalah dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau ada pertanyaan apakah bahasa Indonesia termasuk kalam? Jawabannya ya tidak. Kenapa? Karena tidak termasuk lafaz. Karena lafaz ini adalah suara yang berisikan huruf-huruf hijaiyah. Sedangkan bahasa Indonesia itu huruf-hurufnya adalah huruf alfabet. Koreksi kalau salah. Nah, begitu juga kalaunya ada orang ngigau ya. Kalau ada orang ngigau, ternyata semua yang disebutkannya itu kita umpamanya mengerti. Apakah itu kalam? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak wadha, yaitu tidak disengaja. Walaupun mufidnya ada, murakkabnya ada, pakai bahasa Arab lagi umpamanya gitu. Terus lagi beliau menjelaskan minimal kalam ini. Nih, kalam ini, minimalnya kalam ini apa? Yaitu tersusun dari isim dan isim. Isim dan isim. Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun isim, qaimun isim. Atau lagi minimal kalam itu apa? Yaitu fi'il dan isim. Fi'il dan isim. Contohnya qama Zaidun. Qama Zaidun. Qama adalah fi'il, Zaidun adalah isim. Apakah bisa fi'il dengan huruf? Ya enggak bisa. Apakah bisa isim dengan huruf? Ya tidak bisa. Cuman 2 ini aja kata beliau, yaitu isim-isim atau fi'il isim. Terus lagi selanjutnya beliau menjelaskan kalimat itu yaitu adalah qaulun mufradun. Qaulun mufradun kalau bahasa kita itu adalah kata tunggal. Jadi kalimat itu adalah kata tunggal. Bahasa Arabnya qaulun mufradun. Kalimat ini terbagi 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Huruf yang mana?
huruf yang mendatangkan makna. Huruf yang mana? Huruf yang mendatangkan makna. Jadi kalau huruf ini tidak mendatangkan makna, apakah dia bisa disebut kalimat? Jawabannya tidak. Tidak bisa disebut kalimat. Huruf di sini harus ada mendatangkan makna. Jadi kalau kita cuma bilang seperti huruf ja, apakah itu kalimat? Ya bukan. Apalagi alif, apakah itu kalimat? Bukan. Nah, jadi walaupun alif, ja tadi itu adalah huruf, nah, tapi itu tidak ada maknanya. Berbeda dengan B nanti. Kalau B, kan B itu adalah huruf jar. Nah, itu ada maknanya, yaitu dengan. Kemudian kata beliau kan tadi kalimat itu terbagi 3, isim, fi'il, huruf. Bagaimana kita mengetahui itu kalimat isim, bagaimana kita mengetahui itu kalimat fi'il atau kalimat huruf, yaitu kita harus tahu tanda-tandanya. Tanda isim. Nah, tadi kan kalimatnya ada isim tuh. Nah, tanda isim apa? Yang pertama isnad ilaih. Yang kedua khofat. Jadi isim itu dikenal dengan khofat, baris bawah kalau bahasa kita. Apalagi tanwin. Nah, tanwin. Terus lagi dimasuki alif lam. Kemudian dimasuki huruf khofat. Nah, dimasuki huruf khofat. Kemudian tanda fi'il. Kita ingin mengetahui kalimat itu fi'il atau bukan. Kita harus tahu tandanya. Nah, fi'il itu apa tandanya? Yang pertama ada sin, ada saufa, ada ta'ut ta'nisis sakinah. Nah, ada sin, ada saufa, dan ta'ut ta'nisis sakinah. Kalau ada salah satu dari 3 ini, berarti kalimatnya adalah fi'il. Kemudian beliau membahas lagi, fi'il itu ternyata ada macam-macam. Nah, kata beliau ini. Nah, beliau menjelaskan fi'il itu, kata beliau ada 3. Fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Oh, ini belum ditulis. Fi'il amar. Nah, mengetahui itu kalimat fi'il, kan tadi kita harus tahu, fi'il itu tandanya apa? Ada sin, ada sofa, dan ta'u ta'nisis sakinah. Nah, kalau fi'il ada 3, madi, mudhari, sama amar. Bagaimana caranya kita mengetahui fi'il madi ini? Nah, ternyata fi'il madi itu tandanya adalah ta'ut ta'nisis sakinah. Ta yang menunjukkan perempuan dan sukun lagi dia. Contohnya apa? Contohnya qomat dan qa'adat. Ta'ut ta'nisis sakinahnya yang mana? Ini ta'ut ta'nisis sakinah. Qa'adat mana? Ini taknya yang sukun. Itulah ta'ut ta'nisis sakinah. Dari mana tahu ini adalah fi'il? Oh, ini fi'il. Kalimatnya fi'ilnya fi'il apa? Yang jelas fi'il madhi. Tandanya apa? Tandanya adalah ta'ut ta'nisis sakinah. Kalau fi'il madi tidak ada taknya, gimana dong ya? Misalnya cuma koma aja, koma. Apakah itu fi'il madi? Jawabannya iya, itu fi'il madi. Tandanya apa? Tandanya qabulu ta, menerima ta. Ta apa? Ta'ut ta'nisis sakinah. Terus di antara fi'il madi yaitu adalah ni'ma, bi'sa, laisa, dan asa. Nah, kalimat ini semua itu termasuk fi'il madi. Mereka ini adalah fi'il madi, namun tidak ada fi'il mudhari'nya. Cuma ada fi'il madinya aja. Terus selanjutnya fi'il mudhari.
Fi'il mudhari itu apa tandanya? Tanda fi'il mudhari itu adalah dimasuki lam. Nah, di dalam kitab Mutammimah, fi'il mudhari itu apa tandanya? Bisa dimasuki lam. Contohnya apa? Lam yakum. Lam, oh ada lam. Kalau yang setiap ada lam, setelahnya pasti fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Terus lagi, fi'il mudhari ini apa? Fi'il mudhari ini apa ya maksudnya? Fi'il mudhari itu di awalannya itu harus ada apa? Di awalan fi'il mudhari itu harus ada hamzah, nun, ya, ta. Nah, harus ada ini salah satunya. Hamzah, nun, ya, atau ta. Pilih aja salah satunya, bukan pilih. Tergantung kalimatnya untuk apa. Nah, nanti pembahasannya. Jadi di fi'il mudhari itu ada awalnya hamzah, nun, ya, atau ta. Nah, itu salah satunya. Kalau disingkat, kalau digabungkan semuanya menjadi kalimat na'aitu. Na'aitu. Oh, kalau yang di jurumiyahnya kan biasanya kita tahunya anaitu, ya, begitu ya. Anaitu. Yang gak apa-apa, sama aja. Yang penting singkatannya itu ada nun, ada hamzah, ada ya, ada ta. Selanjutnya, kata beliau, fi'il mudhari ini barisnya apa? Yang ini nih, yang 4 ini. 4 ini barisnya apa? Barisnya itu yaitu adalah dhammah barisnya. Dhammah ini kapan? Jika fi'il madinya 4 huruf. Nah, kalau fi'il madinya 4 huruf, maka fi'il mudhari'nya, bukan fi'il mudhari'nya, fi'il mudhari' yang ada ini tadi, ada yang 4 huruf ini, maka barisnya adalah dhammah. Contohnya gimana? Contohnya dahroja. Dahroja kan ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang 4 berarti fi'il mudhari'nya yudahriju. Nah, baris ya-nya ini dibaca yu. Kenapa yu? Karena dahrojanya adalah fi'il madi yang berhuruf 4 huruf. Jadi fi'il mudhari'nya yu dahriju. Kemudian akroma 4 huruf nih akroma. Berarti fi'il mudhari'nya cara membacanya hurufnya yang di awal tadi dibacanya kayak gimana? Yukrimu. Yu. Akroma yukrimu. Terus lagi farroja ini 4 huruf apa? 3 huruf. 4 huruf karena ada tasdid. Tasdid itu menempati 1 huruf. Jadi hitungannya tetap 4 huruf. Jadi farroja yufarriju. Terus lagi contoh berikutnya qatala. Qatala yaitu ada 4 huruf juga. Berarti fi'il mudhari'nya dibaca atau huruf awalannya dibaca yu. Yuqatilu. Itu kalau fi'il madinya 4 huruf. Bagaimana kalau fi'il madinya tidak 4 huruf? Maka jawabannya adalah fi'il mudhari'nya atau huruf mudhari'nya itu berbaris fathah. Kapan ini digunakan? Jika fi'il madinya selain 4 huruf. Jika fi'il madinya selain 4 huruf. Contohnya nasoro berapa huruf? 3. Berarti fi'il mudhari'nya yansuru. Nih berbaris apa? Berbaris fathah. Yansuru. Nasoro yansuru. Terus lagi intolako berapa huruf? Intolako 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Bukan 4 huruf nih. Intolako berarti barisnya harus fathah fi'il mudhari'nya. Berarti bacanya yantoliku ini yantoliku.
Terus lagi istakhraja. Istakhraja. Berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Istakhraja. Fi'il mudhari'nya atau huruf awal mudhari'nya dibaca apa? Fathah. Karena dia 6 huruf, tidak 4 huruf. Bacaannya yastakhriju. Yastakhriju. Kemudian kalimat berikutnya. Kan tadi kalimat ada berapa? Nih, kalimat ada 3, yaitu huruf. Bukan. Sebelum huruf kan tadi fi'il ya. Fi'il kan ada 3, madi, mudhari, amar lagi. Maaf, salah. Amar. Nah, fi'il amar. Fi'il amar itu apa tandanya? Tandanya adalah suruhan. Dia itu kalimatnya adalah kalimat suruhan. Tanda fi'il amr kemudian apa lagi? Qabulul ya'il mukhatabah. Menerima ya mukhatabah. Contohnya apa? Contohnya qumi. Qumi. Nah, ini ya-nya ini. Ini ya-nya namanya ya'ul, namanya apa? Ya'ul mukhatabah. Kemudian selanjutnya apa? Idribi. Idribi. Nah, idribi ini adalah fi'il amar. Apa tandanya? Ada ya'ul mukhatabah atau dibilang qabulul ya'il mukhatabah. Menerima ya mukhatabah. Di antara fi'il amar yaitu ada ini, hati dan ta'ala. Hati dan ta'ala. Dua-duanya ini adalah kalimat perintah. Tapi tidak ada fi'il madinya, tidak ada fi'il mudhari'nya. Cuman ada fi'il amarnya. Makanya dia dimasukkan termasuk fi'il amar adalah hati dan ta'ala. Dan selanjutnya kalimat yang terbagi 3 tadi adalah isim, fi'il, dan huruf. Nah, huruf apa? Tanda huruf apa? Supaya kita tahu dengan kalimat huruf ini apa? Yaitu huruf adalah tidak ada tanda isim dan fi'il. Nah, huruf itu apa? Tidak ada tanda isim dan fi'il. Jadi kalau kita sudah tahu tanda isim, tanda fi'il, maka 2 ini sudah cukup. Kalau tidak ada 2 ini, tanda isim dan tanda fi'il, tidak ada dua-duanya, berarti itu adalah huruf. Contohnya apa huruf? Hal, fi, dan lam. Hal, apakah ada tanwin? Enggak ada. Apakah ada ta'u ta'nisi sakinah? Enggak ada. Berarti kalimatnya apa nih hal ini? Huruf. Fi, bisa dimasuki alif lam enggak? Alfi, bisa enggak? Ya enggak bisa. Nah, itu beda lagi kalau alfi nanti. Alfi, fi, bisa enggak ini dimasuki apa? Qabulul ya umpamanya. Bisa enggak? Enggak bisa. Nah, berarti apa? Dia adalah kalimatnya huruf. Lam. Oh, kalau lam ini sudah jelas. Pasti lam ini setelahnya fi'il mudhari. Nah, lam apakah ada tanda tanwin? Tidak ada. Tanda isim ada enggak? Enggak ada. Tanda fi'il ada enggak? Enggak ada. Kalau tidak ada dua-duanya berarti dia adalah huruf. Oke, sampai di sini mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.